Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang rukun-rukunnya sholat. Perlu diketahui bahwa rukun itu artinya sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita sudah mulai sholat. Kalau kemarin itu kan syarat-syarat sholat. Kalau syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita mengerjakan sholat. Jadi sebelum kita memulai sholat, syarat-syarat itu harus terpenuhi. Nah kalau rukun, sekali lagi, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi, yang harus dikerjakan ketika kita sudah mulai mengerjakan sholat. Adapun rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat itu disebutkan kalau dalam kitab Fathul Qorib ini. Wahya qasdu syai'i muqtaronan bifi'lihi wa mahaluhal qalbu. Yang dinamakan niat itu menyengaja untuk mengerjakan sesuatu bersamaan dengan memulai pekerjaan itu dan tempatnya niat di dalam hati. Itu artinya niat. Jadi kalau niat sholat itu wajib dikerjakan ketika kita sudah memulai sholat. Jadi kalau ada orang berpendapat sholat itu nggak perlu niat lagi, kan kita dari rumah misalnya ke masjid itu sudah niat mau sholat, Allah sudah tahu itu. Kita memakai sarung, pakai pakaian rapi, jalan ke masjid, itu sudah niat mau sholat jelas. Maka ketika kita mulai sholat nggak perlu lagi dengan berniat lagi, niat untuk sholat. Itu pendapat sebagian orang. Tapi perlu diketahui bahwa niat yang dimaksud di sini adalah niat menyengaja untuk melakukan sholat. Kalau kita dari rumah misalnya, bermandi, berpakaian rapi, kemudian ke masjid, itu baru niat akan mengerjakan sholat. Bukan niat untuk mengerjakan sholat, tapi sekali lagi niat akan mengerjakan sholat. Kalau ternyata nggak sampai ke masjid atau nggak sampai sholat di masjid misalnya, itu berarti belum jadi sholat itu. Baru niat akan mengerjakan sholat. Padahal yang dimaksud di sini yang menjadi rukun yang pertama, rukunnya sholat adalah niat, yang artinya menyengaja untuk melakukan sholat. Lah yang perlu dipahami juga bahwa niat ini harus bersamaan dengan mengerjakan sholat, dengan memulai sholatnya itu. Dan tepatnya itu di hati. Karena rukun sholat yang pertama ini niat, ini disebut juga dengan rukun kolbi. Kan rukun itu dibagi menjadi 3. Ada rukun kolbi, ada rukun kauli, ada juga rukun fi'li. Rukun kolbi itu hanya boleh dikerjakan oleh hati. Tidak ada urusan dengan perbuatan dan juga ucapan. Jadi tidak boleh diucapkan. Kemudian kalau rukun qauli itu adalah rukun yang harus diucapkan, suaranya sampai kedengeran, paling tidak telinga kita sendiri bisa mendengarkan. Itu rukun qauli. Nah di dalam sholat, bacaan sholat yang wajib dibaca dengan suara yang terdengar oleh telinga kita sendiri, itu ada beberapa tempat. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, surat Al-Fatihah.
ketiga tasyahud, keempat sholawat, kelima salam yang pertama. Nah, 5 macam itu disebut rukun qauli. Artinya rukun yang harus dikerjakan oleh ucapan. Dan ucapannya itu harus terdengar paling tidak oleh telinga kita sendiri. Kemudian yang ketiga rukun fi'li, yaitu rukun yang dikerjakan oleh perbuatan. Perbuatan di dalam sholat seperti sujud, rukuk, dan lain sebagainya. Nah, itu 3 pembagian rukun itu beda-beda cara mengerjakannya. Jadi niat ini termasuk dari rukun kolbi, makanya harus di dalam hati, nggak boleh diucapkan. Ini niat sholat. Sekali lagi yang wajib dipahami bahwa niat sholat ini adalah niat menyengaja untuk melakukan sholat. Kalau niat yang dari rumah tadi, misalnya mau ke masjid, sholatnya di masjid, niat mau sholat di masjid, itu baru niat akan mengerjakan sholat. Jadi paham yang namanya niat ini kan? Sekali lagi niat di sini itu maksudnya adalah niat bersamaan dengan mulai mengerjakan sholat. Bukan niat yang akan itu maksudnya dalam waktu masih tempo, misalnya dari rumah niat akan mengerjakan sholat misalnya. Itu kan belum tahu apa terjadi apa tidak, apa masih lama apa tidak, itu kan belum pasti. Makanya itu belum dihitung niat, baru berencana untuk sholat. Nah, yang dimaksud di sini yang menjadi rukun daripada sholat yang pertama adalah niat, yaitu menyengaja untuk melakukan sholat bersamaan dengan mulai sholat, dan tempat niat itu di dalam hati. Itu penjelasan tentang niat sholat. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah berdiri di tempat yang suci. Berdiri bagi yang mampu, ini terutama. Kalau yang nggak mampu berdiri, ya boleh duduk. Nggak mampu duduk, juga boleh berbaring. Ini bagi yang mampu, itu diharuskan ketika sholat itu dengan keadaan berdiri. Dalam sebuah hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat qa'iman fahuwa afdalu. Barang siapa yang sholat dengan berdiri itu lebih utama. Wa man sholat qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi. Dan barang siapa yang sholat dengan duduk itu pahalanya separuh daripada seorang yang sholat dengan berdiri. Wa man sholana iman falahu nisfu ajril qa'idi. Barang siapa yang sholat dengan cara berbaring, pahalanya itu separuh daripada pahalanya orang yang sholatnya dengan duduk. Artinya seperempatnya pahala orang yang sholatnya berdiri. Ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala jambi. Rawahul Bukhari. Sholatlah kalian dengan keadaan berdiri, maka jika tidak mampu berdiri, maka duduklah. Maka jika tidak mampu juga untuk duduk, maka berbaringlah dengan cara miring, berbaring miring. Ini juga hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi rukun sholat yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, ya dengan cara berbaring miring,
Nggak mampu miring boleh dengan cara telentang, dengan isyarah. Kalau nggak mampu juga, ya gimana lagi? Paling-paling ya disolati terus. Itu rukun sholat yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Sebenarnya kalau dalam prakteknya itu ya berdiri dulu, baru sholat, baru niat untuk sholat. Tapi dalam penyampaian, ini karena dalam sebuah hadis disebutkan, innamal amalu binniyah, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, maka niat dalam penyampaian itu secara umum dari berbagai kitab itu disampaikan yang pertama kalinya. Rukun sholat yang pertama itu niat. Tapi dalam prakteknya itu ya kita kalau mau sholat itu kan tegak dulu, berdiri menghadap kiblat, baru kita niat untuk mengerjakan sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi ini dalam penyampaian niat sholat itu yang pertama. Baru yang kedua berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Kemudian rukun sholat yang ketiga adalah takbiratul ihram. Tahu nggak takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Al-hadis rawahul Bukhari. Ketika engkau akan mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Jadi takbir itu termasuk dari rukun sholat yang ketiga. Niat tadi yang kita sampaikan nomor satu tadi, rukun sholat nomor satu, itu dibaca dalam hati ketika kita membaca takbiratul ihram. Jadi bersamaan dengan Allahu Akbar itu di hati itu membaca niat. Kadang-kadang ada orang membaca niat yang di dalam hati itu setelah takbir. Nah, itu kurang pas. Yang tepat itu adalah saat kita membaca takbiratul ihram, maka di hatinya itu membaca niat. Dalam hati, tapi maksudnya itu bukan diucapkan, bukan. Kemudian aturannya itu ada aturan. Ketika kita membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar itu, hati itu membaca niat sholat. Nah, yang dibaca itu kita ambil yang paling pendek saja. Gak usah yang panjangan, nanti takutnya takbirnya pun kepanjangan nanti. Apa itu yang harus dibaca dalam hati? Fa'in kanati sholatu fardon wajaban niyatul fardiyah. Maka pertama ini, ingat kalau sholatnya fardu, maka harus menyebutkan kefarduannya. Wa qasdu fi'liha, dan sengaja mengerjakan kefarduan tadi. Wa ta'yinuha, dan juga menyatakan nama sholatnya min subhin au duhrin masalan. Apa itu sholat subuh atau duhur misalnya. Jadi ketika kita niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram, yang niat itu di dalam hati, yang dikerentekan di dalam hati itu adalah aku niat sholat. Sholatnya itu fardu apa bukan? Kalau fardu sebutkan fardunya, fardu. Kemudian nama sholatnya apa? Subuh apa duhur? Jadi kalau digabung, aku niat sholat fardu subuh. Lah masalah jumlah rokaat, masalah menghadap kiblat, masalah disandarkan kepada lafadz lillahi ta'ala itu sunnah. Dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan itu sunnah.
Jadi yang wajib digerentekkan, yang wajib diniatkan ketika niat mau sholat bersamaan dengan takbiratul ihram itu adalah aku niat sholat fardu, kemudian subuh apa duhur apa asar, itu di dalam hati. Jadi sebenarnya niat berdiri takbiratul ihram itu bersamaan. Malah kalau dilihat dari prakteknya itu kita berdiri dulu, kemudian mulai takbiratul ihram, dan di hati itu bersamaan dengan niat untuk mengerjakan sholat, niat menyengaja untuk mengerjakan sholat bersamaan dengan mulai tadi, karena takbiratul ihram itu kan awal mulanya kita mulai sholat setelah kita berdiri bagi yang mampu. Jadi kita bahas 3 rukun dulu ini, niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram. Ini secara yang tertulis dalam penyampaiannya urutannya seperti ini, walaupun dalam prakteknya ini ya bisa dibilang bersamaan. Jadi ini harus perlu diingat, karena banyak di antara kita yang sholat tapi masalah niat, masalah takbir ini masih ya maklum, kalau misalnya belum ngaji memang ya mau bagaimana lagi, disalahkan juga ya nggak bisa nyalakan wong memang belum ngaji. Makanya jalan keselamatan yang pertama kalinya itu usahakan bahwa kita semua ini mau ngaji agar ibadah kita ini benar-benar sesuai aturan yang berlaku. Jadi ini masalah sholat, masalah rukun sholat sudah kita bahas. Rukun yang pertama yaitu niat, kemudian kedua berdiri bagi yang mampu, kemudian ketiga takbiratul ihram. Itu semuanya itu ada ilmunya, ada tata caranya. Adapun yang ketiga ini takbiratul ihram, yaitu bacaan Allahu Akbar, ini juga ada ilmunya. Ada syarat-syaratnya, syarat membaca takbiratul ihram. Di antaranya ketika kita membaca Allahu Akbar itu pertama kali kita itu harus dalam keadaan sudah berdiri bagi yang mampu. Kemudian harus dengan bahasa Arab. Kemudian yang penting ini harus dengan lafaz jalalah, yaitu Allah, kemudian akbar, dan itu disambung, tidak boleh diputus. Gak boleh misalnya kalau ada Allah kemudian akbarnya diganti misalnya Rahman, Allahu Rahman, ya gak boleh, tetap harus lafaz Allah dengan akbar. Kemudian juga disyaratkan harus tertib di antara kedua kalimat itu, jangan dibalik. Nanti misalnya dibalik akbarullah misalnya, itu nggak boleh juga itu. Kemudian nggak boleh memanjangkan hamzah lafaz jalalah, lafaz Allah itu hamzah depannya nggak boleh dipanjangkan. Misalnya ada orang sholat baca Allah, nah itu A-nya itu nggak boleh panjang ya. Harus A cepat karena bertemu dengan lam yang mau ditasdid, maka harus cepat. Kemudian tidak memanjangkan huruf ba lafaz akbar. Misalnya kok ketika takbir yang dibaca Allahu Akbar, baik panjang, itu juga nggak boleh, batal sholatnya. Juga nggak boleh mentasjidkan huruf ba, misalnya Allahu Akbar. Nah, ketika membaca kaf sukun itu langsung ditajid ke dalam ba, lafaz bar itu nggak boleh juga, maka harus dipelajari ya. Kemudian ada lagi syaratnya, diantaranya seperti tidak boleh menambah wawu sebelum lafaz jalalah, sebelum lafaz Allah. Misalnya Wallahu Akbar. Ada juga kadang-kadang orang yang baca takbirnya seperti itu,
Seakan-akan di depan pertama kali itu hurufnya waw. Itu juga nggak boleh. Nah. Juga nggak boleh berhenti di antara dua kalimat Allah dan Akbar, itu nggak boleh berhenti. Jadi harus disambung. Kemudian kita sendiri, terutama ini kalau walaupun sholat sendiri, ini kita harus mendengar bacaan takbiratul ihram yang kita baca sendiri. Jadi nggak boleh hanya sekedar di dalam hati misalnya, apalagi sampai nggak kebuka bibirnya, nggak kebuka mulutnya, itu diharuskan keluar suaranya, paling tidak itu telinga kita mendengarnya. Kemudian termasuk syarat daripada takbiratul ihram itu tidak boleh merubah apalagi mengganti daripada lafaz jalalah dan akbar, nggak boleh diganti-ganti hurufnya. Itu diantara syarat dari takbiratul ihram. Masih ada lagi, kalau kita sholatnya jamaah maka disyaratkan membacanya takbiratul ihram itu harus menunggu imam terlebih dahulu, nggak boleh mendahului imam. Nah, itu syarat daripada takbiratul ihram. Jadi semua ini ada ilmunya, nggak hanya sekedar niat, sekedar berdiri, apalagi sekedar baca takbiratul ihram. Semuanya ini ada ilmunya, ada tata caranya, dan ini harus kita pelajari. Jadi ini ngaji kita kali ini bahas masalah rukun-rukunnya sholat. Alhamdulillah sudah kita bahas 3 rukun. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan untuk menambah baiknya sholat kita. Kedepannya itu mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa barokah manfaat, bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon ampun kepada Allah, dan kepada para hadirin semua mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab.